berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu, dan kami hadir di rumah Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah hati kami, siapkan pikiran kami. Melalui urapan kuasa Roh Kudus kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur pada Tuhan kita boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas yaitu Markus. Bapak Ibu tentu sering mendengar nama Markus. Mari kita buka dari 1 Petrus pasal 5 ayat 13. Kemudian Kolose 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat 13, demikianlah bunyi firman Tuhan. Salam kepada kamu sekalian dari kawanku yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, membaca dalam perjanjian baru, kita akan menemukan nama Markus beberapa kali disebutkan. Jadi cukup familiar nama Markus ini. Markus adalah salah satu penulis dari 4 Injil, ya. Ada 4 kitab Injil yang kita baca di dalam kitab suci kita yang diakui secara kanon, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Jadi ada 4 Injil. Dan keistimewaan dari Injil Markus adalah Markus hanya 16 pasal. Tetapi Markus itu yang paling pertama ditulis. Jadi mendahului sebelum Matius, Lukas, Yohanes ditulis, Markus itu lebih dahulu ditulis. Sekitar tahun 60 Masehi. Dan yang menarik ada simbol-simbol yang diberikan tradisi gereja, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam literatur 4 Injil itu ada lambang-lambangnya, ya. Saudara-saudara mungkin kalau mengamati kenapa Markus ada lambangnya, Matius ada lambangnya, karena ini diberikan oleh tradisi gereja. Yaitu yang Injil Matius itu dilambangkan dengan manusia yang bersayap. Kenapa demikian? Karena dari pembukaannya. Jadi masing-masing diberi simbol lambang sesuai bagaimana pembukaan Injil itu. Injil Matius diberikan simbol manusia yang bersayap karena dimulai dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Matius pasal 1 dimulai dari silsilah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Maka digambarkan manusia atau anak manusia yang diberikan sayap. Markus dilambangkan singa karena pada awal pembukaannya Injil Markus dimulai dengan Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Ratakanlah jalan untuk Tuhan, gitu ya. Yang berlekak-lekuk akan diluruskan, yang berlubang-lubang akan ditimbun. Persiapkan jalan bagi Mesias. Suara Yohanes Pembaptis ini seperti singa yang mengaum di padang belantara, sehingga dilambangkan singa. Sedangkan Injil Lukas itu dilambangkan lembu. Lembu yang bersayap. Karena pembukaannya Injil Lukas itu adalah Imam Zakaria yang sedang membakar ukupan di bait Allah. Jadi ada suasana korban bakaran, gitu ya. Jadi ada binatang lembu yang disembelih dan di situ dipakai lembu sebagai simbolnya. Sedangkan Yohanes itu memakai Raja Wali. Karena kalau Injil Yohanes kita membacanya itu bahasanya
sangat teologis ya, sangat tinggi. Maka diumpamakan seperti raja wali yang terbang ke awan-awan ya, membumbung tinggi. Jadi bahasanya tinggi. Nah, keistimewaan dari tiap-tiap Injil itu ada. Tetapi saya akan mengajak kita, salah satunya adalah waktu penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu malam Tuhan Yesus ditangkap, maka semua Injil mencatat ya, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat kisah di Taman Getsemani itu bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, dan di dalamnya kita melihat banyak orang membuat lukisan ya, salah satunya ini lukisan Yudas sedang memberikan ciuman kepada Yesus sang gurunya, yaitu ciuman pengkhianatan. Tetapi yang menarik, di antara keempat Injil itu hanya Markus yang mempunyai kisah ini, yaitu ketika sedang terjadi kegemparan di Taman Getsemani itu, di mana Yesus ditangkap, murid-muridnya buyar dan melarikan diri. Ada peristiwa yang hanya dicatat di Markus, yaitu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Nah, ini tidak ada di Matius, tidak ada di Lukas, tidak ada juga di Yohanes. Hanya satu-satunya eksklusif di Injil Markus, yaitu Markus pasal 14. Nah, saudara, kira-kira siapa orang ini? Kenapa dia pada malam waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu mengalami kehebohan seperti itu ya? Jadi dia hanya mengenakan kain lenan, lalu waktu dia mau ditangkap oleh prajurit Roma, ditarik kena kainnya itu, lalu dia tinggalkan. Saking takutnya dia lari terbirit-birit dalam keadaan telanjang. Mungkin Bapak Ibu Saudara jarang memikirkan ini ya, karena ini hanya di Markus dan hanya dalam 2 ayat saja. Para ahli itu mentafsirkan ini adalah seperti tanda, yaitu kalau pelukis itu biasanya, pelukis-pelukis terkenal itu membuat suatu tanda kepada lukisannya. Misalnya Raden Saleh, kalau Bapak Ibu Saudara mengamati lukisan-lukisan terkenal, salah satunya Raden Saleh yang di Indonesia ya, itu beberapa waktu lalu ada film berjudul Pencurian Lukisan Raden Saleh gitu ya. Jadi lukisan Raden Saleh yang sangat terkenal, salah satunya itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu dilukiskan oleh Raden Saleh itu sedang bernegosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda, tapi dia ditipu begitu ya. Dia ditipu, tadinya mau diajak berunding, mau diajak berdamai, ternyata itu siasat dari pemimpin Belanda itu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Karena selama ini perang terus-menerus, tidak bisa pemerintah Belanda itu mengalahkan Diponegoro. Akhirnya ditipu dengan cara begitu, diajak berunding, lalu digerebek, ditangkap. Nah, itu dilukis oleh Raden Saleh, penangkapan Pangeran Diponegoro. Tapi uniknya, di antara orang-orang yang banyak itu di dalam lukisan itu, karena ada tentara Belanda, ada pengikutnya Diponegoro, suasananya begitu heboh, ada gambar wajahnya Raden Saleh di beberapa lukisan itu. Di beberapa orang di dalam lukisan itu wajahnya Raden Saleh sendiri. Nah, itu seperti tanda gitu ya. Nah, Markus juga begitu ya. Markus sengaja menyisipkan cerita tentang dirinya sendiri sebagai saksi mata dari peristiwa penangkapan Yesus. Dia sengaja tidak menuliskan namanya. Jadi memang Injil-Injil itu tidak ada nama penulisnya ya Bapak Ibu. Matius tidak menjelaskan inilah Injil yang ditulis oleh Matius. Lukas juga tidak menuliskan Injil yang ditulis oleh Lukas. Demikian juga Yohanes. Lain dengan sekarang ya, kalau kita membaca buku, novel, itu ada nama pengarangnya. Tapi kalau zaman dulu tidak demikian. Maka itu seperti suatu tanda ya, tanda rahasia. Kalau Matius itu tanda rahasianya, meskipun dia tidak menyebutkan namanya, dalam Injil Matius itu ada
tanda pemungut cukai. Ya, kalau Injil-Injil yang lain menyebutkan itu adalah Matius anak Alfeus, tapi di situ Matius memberikan tanda si pemungut cukai, murid Yesus. Lukas juga memberikan tanda. Yohanes juga memberikan tanda. Yohanes memberikan tanda bahwa dia adalah penulis Injil Yohanes itu dengan menyebut dirinya murid yang dikasihi oleh Yesus. Jadi semua murid memang dikasih Yesus, tapi dia membuat suatu tanda menyebut dirinya sebagai bukan Yohanes tapi murid yang dikasihi. Maka Markus di sini memberikan suatu tanda bahwa dia adalah saksi mata yang menjadi pengikut Yesus sampai saat dia di Taman Getsemani pun dia hadir, tapi dalam keadaan yang agak lucu begitu ya. Kalau dilihat dibaca, kok aneh ada orang yang lari dengan telanjang dalam gelapnya malam ya, pada saat di Taman Getsemani itu. Nah, Markus itu adalah seorang anak muda yang pada waktu itu mengikut Yesus. Nama lengkapnya Yohanes Markus. Dia memang bukan murid langsung dari Yesus, dalam arti dia bukan 12 rasul, tapi dia adalah salah satu dari ke-70 murid-murid Yesus. Jadi ada inner circle, ada yang outer circle begitu ya. Jadi ada yang 12 lingkaran dalam, ada yang 70 yang diutus Yesus berdua-berdua untuk mengabarkan Injil. Nah, dicatat Yohanes itu adalah nama Ibraninya, sedangkan Markus itu adalah nama Latinnya. Nah, pada waktu itu sudah biasa seseorang mempunyai dua nama. Kalau orang itu anak pejabat atau orang yang terpandang atau memiliki pekerjaan yang dia harus bepergian luas, maka dia biasanya punya nama lebih dari satu. Misalnya seperti Yusuf Barsabas itu disebut sebagai Justus. Saulus itu juga disebut Paulus, artinya punya dua nama, nama Ibrani dan nama Latin atau nama Yunaninya. Ibu Markus itu disebut di dalam kitab Injil adalah Maria. Jadi di antara wanita-wanita yang mengikut Yesus itu ada yang namanya Maria, yang sering menggunakan rumahnya untuk pertemuan-pertemuan para pengikut Yesus. Sedangkan ayah dari Markus itu tidak disebutkan namanya. Nah, saudara-saudara, Markus itu orang tuanya punya rumah di Yerusalem ya. Pada waktu Yesus akan mengadakan perjamuan Paskah, murid-muridnya bertanya, "Guru, di mana kita harus mengadakan perjamuan Paskah buat engkau?" Lalu Yesus memberi tanda, "Pergilah ke kota, lalu kamu akan berjumpa dengan seorang laki-laki yang membawa kendi di atas kepalanya, lalu ikutilah dia. Nanti dia akan masuk ke dalam suatu rumah dan tanyalah kepada sang tuan rumah itu, di mana engkau menyediakan kepada guru untuk mengadakan perjamuan. Maka dia akan memberikan tempat." Nah, itulah rumah Maria ibu Yohanes Markus ini. Jadi dia termasuk orang kaya, rumahnya besar, 2 lantai. Dan lantai atas itu disebut sebagai the upper room, lantai atas atau ruang atas. Tempat para murid menumpang bertekun di dalam doa juga memakai rumah itu. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Jadi pada waktu rasul-rasul menantikan janji pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul di ruang atas, itulah rumah Yohanes Markus. Juga tempat Petrus pada waktu dia di penjara, lalu malaikat memberikan mujizat, dia dapat bebas lepas dari belenggu. Rumah pertama yang dia tuju adalah rumah Yohanes Markus ini. Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 sampai 27. Jadi saudara-saudara, rumah ini sangat terkenal ya, sehingga dicatat beberapa kali. Itulah rumah Yohanes Markus. Jadi dia adalah orang yang cukup dekat dengan Yesus dan para muridnya. Saudara, dari sejak zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, Tuhan memakai rumah-rumah jemaat, rumah-rumah aktivis, majelis, dan orang-orang di dalam gereja untuk persekutuan. Itu bukan sesuatu yang biasa ya Bapak Ibu Saudara, tapi suatu hak istimewa. Seperti rumah dari Yohanes Markus ini disediakan untuk pertemuan-pertemuan Yesus dan para muridnya, perjamuan Paskah, dan juga berdoa bersama, beribadah kepada Tuhan. Itu suatu hak istimewa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membuka pintu rumah kita untuk dipakai persekutuan, beribadah,
bertemu dengan saudara-saudara seiman itu adalah hak istimewa ya. Suatu hak istimewa karena itu sudah dilakukan dari zaman waktu Yesus. Sehingga itu adalah suatu hal yang luar biasa dicatat di dalam kitab Injil dan kitab-kitab rasul-rasul. Saudara, Yohanes ini juga adalah dicatat keponakan dari Barnabas. Ya, kita membaca tadi dalam kitab Kolose ya. Paulus menyebutkan Markus adalah keponakan dari Barnabas. Jadi dia adalah seorang muda yang berdiri di balik 3 rasul besar ya. Yang pertama Rasul Petrus, yang kedua Rasul Paulus, dan yang ketiga Rasul Barnabas. Nah, jadi Markus itu seorang muda yang mau belajar dari rasul-rasul ini. Pada waktu awal pelayanannya Markus itu mengikut perjalanan misi dari Paulus. Jadi Paulus waktu mengadakan pekabaran Injil, dia bersama dengan Barnabas, lalu Yohanes Markus ini keponakan dari Barnabas diajak, lalu mereka melayani, mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota lain. Tetapi pada waktu itu belum selesai misi mereka, Yohanes Markus itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 13. Itu Yohanes Markus itu pulang ke Yerusalem. Perjalanan belum selesai, pelayanan belum selesai, tapi Yohanes Markus, aku tidak bisa lanjut, aku mau pulang. Nah, ini tidak tahu alasannya kenapa. Dan ini mengecewakan Paulus. Kenapa kita rekan satu tim, kenapa Yohanes Markus itu mendadak meninggalkan pelayanan? Nah, ini dinilai negatif oleh Paulus. Sehingga kemudian pada waktu Paulus mengadakan perjalanan misi yang kedua, Barnabas mau ajak lagi, Paulus kita ajak lagi ya Yohanes Markus untuk pengkaderan supaya dia belajar lagi melayani. Tapi rupanya kemudian terjadi perbedaan pendapat. Paulus tidak mau menerima saran dari Barnabas. Tidak baik ngajak orang yang dulu pernah meninggalkan pelayanan. Tidak baik ngajak orang yang keras kepala, yang bandel, yang dulu sudah menyusahkan kita. Dulu kita lagi sibuk-sibuknya mau pelayanan, kenapa dia mundur? Kenapa dia meninggalkan kita? Sekarang jangan kasih kesempatan lagi. Nanti jangan-jangan dia akan mengulangi kesalahannya lagi, begitu ya. Nah, 2 orang ini berdebat ya. Akhirnya perselisihannya tajam ya, sehingga tidak ada solusi. Nah, dalam keadaan seperti ini, akhirnya masing-masing mempunyai kesepakatan, yaitu sepakat untuk tidak sepakat, Bapak Ibu Saudara ya. Kesepakatannya apa? Ya tidak sepakat, yaitu Paulus silakan teruskan perjalanan pelayanan mengajak Silas. Kemudian Barnabas mengajak keponakannya ini ya, Yohanes Markus. Yohanes Markus diberikan kesempatan kedua, second chance oleh Barnabas. Meskipun dia pernah gagal, meskipun dia pernah membuat kesulitan, menyusahkan, tapi Barnabas itu beda karakter dengan Paulus, saudara-saudara ya. Jadi Barnabas itu seorang yang mempunyai hati yang luas. Dia mau membina, mengkader Yohanes Markus ini dan mengajaknya pelayanan kembali. Akhirnya Yohanes Markus itu berhasil dalam pelayanan, sehingga dia kemudian menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi asistennya Rasul Petrus ya. Di kemudian hari kita membaca Petrus memakai Yohanes Markus ini untuk menjadi asistennya, menjadi penterjemahnya. Bahkan Injil Markus yang ditulis oleh Yohanes Markus itu adalah sebenarnya tuturan dari Petrus yang dituliskan oleh Markus. Jadi saudara-saudara, Markus dipakai Tuhan luar biasa karena bimbingan dari Barnabas. Markus kemudian melayani sampai ke Mesir, Alexandria. Dia menjadi orang yang berjasa dalam mendirikan gereja-gereja di Mesir. Sehingga nama Markus itu sangat terkenal sampai sekarang di gereja-gereja Koptik di Mesir. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari
Markus ini. Yang pertama, Markus itu pernah melakukan suatu kesalahan, tapi dia tidak tenggelam di dalam kesalahannya, ya. Dia pernah melakukan suatu kesalahan fatal, yaitu meninggalkan pelayanan tanpa persetujuan dari Paulus dan Barnabas. Mogok di tengah jalan, namanya sempat jelek. Tetapi Markus itu tidak lalu murtad, meninggalkan Tuhan, itu tidak, ya. Dia bangkit dari kegagalannya, dia belajar dari kesalahannya, lalu dia tetap tekun di dalam pelayanan itu. Ya, ini yang luar biasa dari Markus. Dia seorang yang mau belajar dari kesalahannya, lalu dia mau tekun di dalam pelayanannya sehingga Tuhan pakai dia untuk pekerjaan yang lebih besar. Dan kita membaca di dalam Kisah Rasul selanjutnya, ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya, dan di dalam tulisan Paulus, akhirnya Paulus yang tadinya marah kepada Markus itu mau terima kembali Markus. Pada dulu sudah dimarah-marah, ya, sudah dihalangi, tidak boleh pelayanan satu tim dengan Paulus. Tapi Paulus di masa dia di penjara, dia mengalami pengasingan, dia tulis surat, ya, tolong panggilkan Markus. Aku minta dia mendampingi aku. Pelayanannya penting bagi aku. Berarti dia sudah mengalami suatu rekonsiliasi. Dia sudah berubah pikirannya sehingga dia mau terima pelayanannya Markus. Dia sudah melihat Markus ada perubahan. Markus ada pertobatan. Markus ada suatu hal yang maju di dalam kerohanian dan pelayanannya. Sehingga Paulus tidak lagi malu-malu. Dia tidak merasa, gengsi. Dulu sudah aku tolak-tolak, ngapain aku panggil lagi dalam pelayanan. Nah, itulah Paulus di masa akhir hidupnya, dia menulis di dalam surat-surat, panggillah Markus, pelayanannya penting bagiku. Semua telah meninggalkan aku, hanya Lukas yang tinggal sama aku. Panggil Markus karena aku membutuhkan pelayanannya. Jadi saudara-saudara, di dalam pelayanan di gereja, berbeda pendapat itu suatu hal yang biasa, ya. Terjadi konflik itu juga bukan hal yang asing, ya. Karena manusia meskipun rambutnya sama-sama hitam, tapi isi kepala itu beda-beda, ya. Pikiran orang itu lain-lain. Belum lagi karakter, sifat, sehingga satu dengan yang lain itu bisa terjadi perbedaan pendapat, lidah yang tajam, benturan itu dalam gereja sudah biasa terjadi dari sejak zaman Rasul. Tetapi yang indah itu kita bisa mempelajari, meskipun mereka berbeda pendapat, mereka pecah pelayanan tapi untuk memperluas kerajaan Allah. Nah, ini hebatnya, ya. Barnabas tidak lagi satu tim dengan Paulus, tapi dia memperluas pelayanan dengan membentuk dua tim. Pekerjaan Tuhan makin luas. Pekerjaan Tuhan penginjilan makin berkembang, tidak berhenti. Justru ada blessing in disguise, yaitu berkat yang terselubung dari perpecahan antara Paulus dan Barnabas ini, yaitu Injil Tuhan makin disebarluaskan. Tadinya hanya satu tim yang melayani, sekarang dua tim, dan masing-masing dipakai Tuhan luar biasa. Banyak orang bertobat, jiwa-jiwa baru, dan gereja-gereja berdiri di Asia Kecil sampai ke Eropa. Nah, itu luar biasa, ya saudara, ya. Jadi di dalam perbedaan pendapat, konflik, belajar dari Paulus dan Barnabas. Mereka tidak saling menjelekkan, ya. Tidak pernah kita lihat dalam Paulus menulis, jemaat hati-hati ya kepada Barnabas itu, ya. Dia sudah pernah begini-begini dengan aku. Apalagi yang namanya Markus, itu hati-hati, jangan sampai begini-begini. Tidak, ya. Paulus menyadari pekerjaan Tuhan itu luas sehingga dia mau menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia tidak mau menjadi batu sandungan. Barnabas pun demikian. Paulus memang dia seorang yang tegas, dia seorang yang kolerik, dia seorang yang sangat teliti, disiplin. Tetapi Paulus punya kelemahan, yaitu Paulus lupa ketika dia menolak Markus. Dia tidak mau terima Markus karena pernah melakukan kesalahan. Dia lupa dirinya dulu juga seorang yang melakukan kesalahan besar, yaitu menyiksa jemaat Tuhan, menangkap orang-orang Kristen, memasukkan ke penjara. Bahkan
Banyak orang Kristen yang mati karena penganiayaan yang dilakukannya. Tapi kemudian ada seorang yang bernama Ananias, kemudian bernama Barnabas mau terima dia, mau menampung dia. Sementara orang-orang Kristen, rasul-rasul takut sama dia karena dia adalah penganiaya. Seorang yang radikal, yang sangat menyiksa dan menyusahkan orang Kristen. Tapi hanya Ananias dan kemudian Barnabas yang mau terima dia. Dan itu jasa yang mestinya Paulus tidak lupa, bahwa sesalah-salahnya orang, sekurang-kurangnya orang, ada second chance, ada kesempatan yang kedua untuk dipulihkan. Nah, itu ada pada Barnabas, saudara. Maka kita alangkah baiknya bisa belajar dari Barnabas, ya. Barnabas itu seorang yang memiliki hati yang luas, ya. Dia disebut anak penghiburan. Dia mau menerima Saulus yang waktu itu sangat ditakuti orang-orang Kristen karena statusnya sebagai penganiaya jemaat. Dia mau mementori, membimbing Saulus ini sampai akhirnya dia kemudian diterima oleh orang-orang Kristen dan bisa melayani sebagai rasul Tuhan. Itu jasanya Barnabas, ya. Dan Barnabas kemudian juga melakukannya kepada Markus, keponakannya. Markus pernah gagal memang, tetapi Barnabas itu seperti seorang yang dengan sabar menemukan mutiara berlian di tengah-tengah pasir, gitu ya. Kalau orang biasa lihat pasir, buang aja, tendang aja, buang karena itu tidak berharga. Tapi Barnabas tidak. Dia melihat di balik pasir itu ada yang bisa diorbitkan menjadi berlian. Kalau diasah bisa menjadi berlian yang mahal. Itulah seorang Barnabas. Jadi kalau di dalam jemaat Tuhan ada orang-orang yang berhati seperti Barnabas, maka banyak orang akan bisa dikader, bisa diorbitkan, belajar dari kegagalan untuk menjadi lebih maju di dalam pelayanan. Nah, itulah yang terjadi kepada Markus, saudara-saudara. Markus dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dalam gereja Katolik, gereja Ortodoks, nama Markus itu sudah istilahnya dinaikkan atau didevosi sebagai santo, ya. Dan itu diberi lambang singa. Dan itu jasanya sangat besar dalam kekristenan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang demikian? Jasa dari seorang yang bernama Barnabas. Mari kita juga menjadi orang-orang yang mau berhati seperti Barnabas, mau menerima, memberikan kesempatan, mau mementori, membimbing orang-orang yang belum dewasa rohani supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa rohani. Tapi kalaupun kita dalam posisi seperti Markus, kita pernah melakukan suatu kekeliruan, jangan tenggelam dan jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari kesalahan itu di tangan Tuhan, di tangan orang-orang yang dewasa rohani seperti Barnabas, kita boleh dipulihkan, dipoles, dan akhirnya dipakai Tuhan untuk lebih maju lagi dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, kebenaran firman-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan Markus, Paulus dan Barnabas, kiranya juga boleh kami belajar dan kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.